Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Aji Purwanto selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil belajar kami yang bertemakan yaitu konsep pengangguran dan inflasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Mas Johandi Pranata dan saya sendiri Kholisatul Nafiah. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan saya sampaikan dan dilanjutkan oleh Mas Johandi Pranata. Baik, materi yang pertama yaitu definisi menurut pakar ekonomi. Yang pertama yaitu perpes Tarbade merupakan pergerakan ke arah atas dari tingkat harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga. Perihal ini dapat pula disebut dengan beberapa banyak uang guna mendapatkan benda tersebut. Yang kedua yaitu nopirin, yaitu inflasi merupakan proses peningkatan harga-harga universal beberapa barang secara terus-menerus sepanjang periode tertentu. Baik, kita lanjutkan ke Bambang dan Aristantiks. Inflasi merupakan proses peningkatan harga umum secara terus-menerus. Peristiwa inflasi akan menyebabkan menyusutkan daya beli warga. Perihal ini berlangsung dalam inflasi karena akan berlangsung penyusutan tingkat pemasukan. Baik, kita lanjutkan ke E. P. Leiner. Inflasi merupakan suatu kondisi yang dimana telah terbentuknya kelebihan suatu permintaan atas beberapa barang di dalam suatu perekonomian dengan cara menyeluruh. Baik, kita lanjutkan ke investor. Inflasi merupakan peningkatan harga universal benda serta jasa dalam suatu perekonomian yang umumnya diukur dengan indeks harga konsumen atau consumer price index serta indeks harga produsen atau product price index. Baik, kita masuk ke macam-macam bentuk inflasi. Yang pertama yaitu policy inflation, yaitu kebijakan yang dipicu oleh kebijakan perluasan moneter yang juga dapat mengaruhi defisit anggaran yang melampaui batas dan cara pembiayaan. Yang kedua yaitu cost plus inflation, yaitu diakibatkan oleh peningkatan biaya-biaya yang bisa berlangsung walaupun pada saat gerakan-gerakan tingkat tinggi serta tingkat pemakaian kapasitas produksi rendah. Baik, selanjutnya yaitu demand supply inflation. Inflasi terkait permintaan atau demand supply inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat. Selanjutnya yaitu inertial inflation, yaitu situasi di mana semua harga dalam ekonomi terus disesuaikan dengan hubungan dan indeks harga dengan kekuatan kontrak. Selanjutnya yaitu bagi Sukerno 2004-333, jika berlandasan pada sumber atau pemicu peningkatan harga-harga yang bertambah, inflasi umumnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu inflasi terkait permintaan, yang kedua yaitu inflasi berdasarkan biaya, dan yang ketiga yaitu inflasi diimpor. Baik, kita masuk ke materi indikator inflasi. Indikator inflasi itu terbagi menjadi 3, yaitu indeks harga konsumen, yang kedua yaitu indeks harga pedagang besar, dan yang ketiga yaitu indeks harga implisit. Baik, kita masuk ke materi inflationary graph, yaitu konsep kesenjangan inflasi dan kesenjangan deflasi berkaitan dengan sejauh mana tingkat penyerapan tenaga kerja menyimpang dari kapasitas produk yang ada. Dalam hal ini, semakin besar kesenjangan inflasi, semakin serius overemployment. Semakin besar kesenjangan inflasi, semakin rendah tingkat kesempatan kerja di bawah tingkat kesempatan kerja penuh. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran kesenjangan inflasi berarti selisih antara jumlah investasi yang terjadi dan terbuang full
employment atau tabungan pada tingkat tabungan full employment. Sedangkan pengertian dari deflasi GERP adalah angka yang menunjukkan selisih antara investasi yang terjadi dan tabungan full employment, di mana jumlah investasi lebih dari tabungan full employment. Baik, selanjutnya yaitu dampak inflasi. Dampak inflasi itu ada dua. Yang pertama yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat turun, dan yang kedua yaitu distribusi pendapatan yang memburuk. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat terus menurun. Yang kedua yaitu inflasi yang tidak stabil, membawa ketidakpastian dalam pengambilan keputusan pelaku ekonomi. Yang terakhir yaitu tingkat inflasi domestik. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi sehingga akan memberikan tekanan pada nilai rupiah Indonesia. Selanjutnya adalah cara mengatasi inflasi. Guna menanggulangi permasalahan inflasi, diperlukan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang dapat diambil guna menanggulangi permasalahan inflasi terdapat tiga. Pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan seluruh wujud kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan, yang tujuannya guna melindungi kestabilan moneter supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter ini meliputi: pertama ada kebijakan penetapan persediaan kas, kedua ada kebijakan diskonto, ketiga ada kebijakan operasi pasar terbuka. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah untuk mempengaruhi penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu bisa mempengaruhi tingkat inflasi. Bentuk dari kebijakan fiskal ini antara lain seperti: pertama, menekan pengeluaran pemerintah, kedua, menaikkan tarif pajak. Selanjutnya ada kebijakan lainnya. Bentuk kebijakan lainnya ini seperti: pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Kedua, menetapkan harga maksimal buat sebagian tipe barang. Selanjutnya, pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam 4 minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Sugirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan kerja, tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Selanjutnya, macam-macam unemployment atau pengangguran. 1. Pengangguran siklis atau cyclical employment. Jenis pengangguran ini berkaitan dengan kehidupan atau siklus ekonomi di sebuah perusahaan. Akibatnya, para karyawan akan di-PHK atau pemutusan hubungan kerja. Cyclical unemployment diakibatkan oleh turunnya permintaan barang dan jasa secara drastis, sehingga hal ini memaksa perusahaan untuk mengurangi pengeluaran kas. Kedua, pengangguran friksional atau frictional unemployment. Pengangguran friksional terjadi saat seseorang pekerja memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Contoh pengangguran friksional ini seperti saat seorang pelajar sedang mencari pekerjaan, saat seorang pekerja dipecat, atau saat diberhentikan dengan alasan khusus oleh perusahaan. Hampir setiap orang tentunya pernah mengalami pengangguran friksional, karena merupakan peristiwa alami dalam kehidupan manusia. Yang ketiga ada pengangguran struktural atau structural unemployment. Structural unemployment bisa terjadi karena adanya perubahan perekonomian yang menyebabkan keterampilan pekerja kurang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya adalah pekerja digantikan dengan robot. 4. Ada pengangguran musiman atau seasonal unemployment. Berbeda dengan jenis pengangguran lainnya, seasonal unemployment ini disebabkan oleh adanya perubahan musim. Contohnya musim panas, musim liburan, dan musim lainnya. Contoh pekerja yang terdampak oleh pengangguran musiman ini adalah pekerja tempat wisata,
penjual es krim, dan lain sebagainya. Adalah macam-macam employment. Employment di sini diartikan sebagai pekerjaan. Contohnya adalah pegawai negeri, petani, karyawan swasta, pedagang, nelayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menghitung jumlah pengangguran dan cara mengatasinya. Untuk menghitung jumlah pengangguran, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Tingkat pengangguran sama dengan buka kurung jumlah yang tidak bekerja per angkatan kerja tutup kurung dikali 100. Untuk mengatasi dampak buruk dari pengangguran, diperlukan beberapa upaya efektif dari pemerintah. Adapun beberapa cara untuk mengatasinya sebagai berikut. Pertama, membuka lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Ketiga, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Keempat, memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja. Kelima, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya adalah hubungan inflasi dan pengangguran. A.W. Philip dan Menkyu menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran, didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, yaitu jika permintaan naik, maka harga akan naik. Dengan tingginya harga atau inflasi, maka untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output. Akibatnya, dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga atau inflasi, maka pengangguran akan berkurang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.